Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dengan saya, Christopher Lawrence. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan mengenai analisis jabatan. Saya tidak akan membahas secara detail karena sudah dibahas pada buku materi pokok yang telah disediakan oleh Universitas Terbuka. Apa yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan mahasiswa melalui video ini adalah garis besar dari analisis jabatan, mengapa analisis jabatan itu penting, kemudian secara garis besar, tahap-tahapan apa yang seharusnya kita lakukan sebelum melakukan analisis jabatan. Sehingga kita sebagai staff, misalnya suatu saat kita menjadi staff atau bahkan manajer dari sumber daya manusia sebuah perusahaan, kita tidak hanya sekedar melakukan sebuah pekerjaan yang clerical atau bahkan yang sering menjadi momok, yaitu sebagai satpam dari perusahaan. Tetapi kita bisa memberikan sumbangan yang lebih kepada perusahaan, apalagi di level strategik. Untuk itu silakan rekan-rekan mahasiswa menyimak dari materi yang saya sampaikan ini. Analisis jabatan sebenarnya, kalau menurut Noy et al. Dalam bukunya yang terbaru, itu tidak dimulai dari analisis jabatan itu sendiri, melainkan dia mulai dari analisis alur kerja dan struktur organisasi. Apa itu analisis alur kerja dan struktur organisasi? Kita akan bahas pada slide berikutnya, tetapi rekan-rekan mahasiswa cukup pahami bahwa kira-kira ikhtisar proses dari analisis jabatan adalah seperti ini. Jadi dimulai dari analisis alur kerja dan struktur organisasi, kemudian baru kita melakukan analisis jabatan, setelah itu baru dari analisis jabatan menghasilkan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan ketika kita menyusunnya, itu juga memberikan feedback atau umpan balik kepada analisis jabatan yang kita buat. Jadi analisis jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan kadang hubungannya bisa timbal balik. Tidak harus satu arah, tetapi bisa timbal balik. Apa itu analisis alur kerja dan struktur organisasi? Menurut Noy et al., analisis alur kerja dan struktur organisasi merupakan sebuah identifying bagaimana kita mengidentifikasi the output, activities, and inputs in the production of a product or service. Jadi analisis alur kerja dan struktur organisasi ini sebuah proses, sebuah tindakan yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia, manajer atau staf dari sumber daya manusia untuk mengidentifikasi output dari perusahaan tersebut. Output ini bisa produk, bisa jasa, kemudian bukan hanya output tetapi aktivitas-aktivitas yang terlibat di dalamnya atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, bagaimana dia merubah perusahaan tersebut, merubah inputnya menjadi outputnya. Misalnya untuk lebih jelas kita lihat bagian di bawah ini. Misalnya input dari sebuah perusahaan biasanya ada raw input atau bahan material, input materialnya, kemudian ada equipment-nya, peralatannya, inventory, dan juga ada input dari human resources-nya, dari sumber daya manusianya. Raw input misalnya bisa merupakan, kalau misalnya pada rumah makan, raw input-nya bisa sayuran, bisa daging, itu merupakan material yang merupakan inputan dari perusahaan jasa tersebut. Equipment-nya misalnya kalau perusahaan rumah makan, equipment-nya tentunya adalah peralatan-peralatan yang berada di dapur, kompor, kemudian juga di front line-nya ada meja, kursi, ada meja kasir, dan sebagainya. Human resources-nya jelas kalau pada rumah makan misalnya waitress-nya, pada pelayannya, kokinya, kemudian kasirnya, juga bisa juga juru parkir atau satpam atau keamanan yang berada di depan, misalnya seperti itu. Kemudian aktivitas apa yang terjadi pada rumah makan tersebut, misalnya mulai dari siapa yang menerima bahan-bahan mentah tersebut, sayur dan daging, siapa yang menerimanya, kemudian diproses seperti apa, apakah langsung disimpan di lemari pendingin, ataukah langsung dicuci dulu atau seperti apa. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang perlu diperhatikan. Kemudian juga bagaimana dari dapur itu bahan-bahan mentah itu kemudian diolah oleh koki menjadi masakan-masakan yang siap disajikan. Prosesnya seperti apa. Nah, ini yang disebut sebagai analisis alur kerja.
atau yang biasanya kita kenal mulai tahun 90-an cukup populer dikenal dengan bisnis proses. Kita mengenal ada namanya proses improvement, proses management, bisnis proses management, kurang lebih sama dengan analisis alur kerja seperti ini. Jadi bukan hanya berhenti di sini saja, bukan hanya untuk analisis jabatan, sebenarnya analisis alur kerja ini ketika dilakukan itu bisa menjadi sebuah dasar atau sebuah indikator atau sebuah raw material untuk kita bisa melakukan redesigning, desain ulang dari proses yang terjadi di sebuah perusahaan. Itu bisa misalnya meningkatkan kinerja perusahaan itu, meningkatkan produktivitas perusahaan itu bisa melalui ini, analisis alur kerja atau bisnis proses. Kemudian setelah aktivitas ada outputnya, apa yang menjadi outputnya, bagaimana output tersebut dikonsumsi oleh pelanggan, bagaimana pelanggan menerima output yang kita hasilkan dari perusahaan kita. Nah, ini analisis alur kerja ini akan penting nantinya dalam analisis jabatan. Mengapa? Kalau kita tidak sebagai staf sumber daya manusia atau apalagi manajer sumber daya manusia, kita tidak tahu bagaimana alur kerja pada perusahaan kita. Ketika kita melakukan analisis jabatan, kita tidak bisa melihat keterkaitan antara satu jabatan dengan jabatan yang lain dengan detail, dengan tepat. Kita tidak bisa melihat jabatan ini bertanggung jawab kepada siapa, jabatan ini membawahi siapa, efeknya apa jabatan ini terhadap jabatan berikutnya, kemudian nanti juga akan berpengaruh kepada spesifikasi dan deskripsi jabatan. Bisa saja karena ada alur kerja sehingga dibutuhkan spesifikasi jabatan tertentu karena ada keunikan pada alur kerja di perusahaan tersebut. Nah, kalau kita tidak memahami alur kerja dari perusahaan tersebut, maka analisis jabatan kita itu terlalu kaku atau bahkan yang sering kali terjadi di lapangan, analisis alur kerja kita, analisis jabatan kita itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bahkan nantinya lebih lanjut lagi ketika kita mendesain program pelatihan dan pengembangan, itu tentunya tidak akan matching, tidak akan sesuai, tidak akan cocok dengan kebutuhan perusahaan karena bagian sumber daya manusia tidak betul-betul memahami alur kerja dari perusahaan tersebut. Ini juga yang saya temui ketika saya mewawancara kapan hari, misalnya saya mewawancara ada manajer bank, dia juga mengeluhkan bahwa bagian pelatihan dari sumber daya manusia itu tidak maksimal, sehingga ketika selesai pelatihan, kembali lagi ke banknya, dari manajer harus melakukan pelatihan ulang di tempat, karena apa yang diberikan oleh bagian sumber daya manusia itu tidak sepenuhnya cocok atau sesuai dengan apa yang terjadi sehari-harinya di pekerjaannya. Nah, untuk itu kita perlu memahami analisis alur kerja dari sebuah perusahaan. Demikian pula selain alur kerja, kita juga harus memahami struktur organisasi perusahaan tersebut. Karena struktur organisasi dari sebuah perusahaan itu akan mempengaruhi bagaimana hierarki yang terjadi pada perusahaan tersebut, bagaimana delegasi tanggung jawab, delegasi kewenangan, otoritas itu bergantung kepada struktur organisasi. Biasanya kalau kita melihat struktur organisasi, dalam bayangan kita adalah struktur organisasi yang konvensional, misalnya dalam bentuk piramida seperti ini. Jadi ada satu otoritas, misalnya CEO atau direktur atau kepala bagian di atas, dibantu dengan asisten atau wakilnya, kemudian di bawahnya lagi ada staf, kemudian di bawahnya lagi ada staf-staf yang lain. Biasanya kita memahami struktur organisasi perusahaan seperti ini. Kalau ini yang terjadi pada perusahaan tersebut, maka cukup mudah, karena ini cukup straightforward, cukup pembagian tanggung jawab, delegasi wewenang, delegasi otoritas, itu satu jalur, satu arah, tidak multi arah, satu arah ke bawah. Ini gampang dipahami. Tetapi dengan berkembangnya zaman, apalagi dengan revolusi industri 4.0, ada yang namanya open organization dan sebagainya, maka muncul struktur-struktur organisasi lain yang lebih fluid, lebih fleksibel daripada struktur organisasi yang konvensional ini. Misalnya seperti ini. Struktur organisasi yang matriks. Jadi ada leader di atas, tetapi ada
product division itu ada kepalanya sendiri untuk masing-masing divisi, tetapi selain ada kepala divisi, di dalam masing-masing divisi itu dibagi juga ada fungsional-fungsionalnya, yang mana tiap-tiap fungsionalnya ini, divisi fungsional ini memiliki kepalanya masing-masing, sehingga bentuknya matriks seperti ini. Nah, ini tentunya delegasi wewenang, delegasi tanggung jawab ini lebih rumit daripada piramida yang tadi, apalagi struktur organisasi yang ketiga ini yang berbentuk lingkaran, circular, di mana tidak ada pembagian yang jelas antara department heads, tim manager, ketua tim, kemudian spesialis, kemudian marketing, sales, service. Ini kalau bentuk struktur organisasinya circular seperti ini, maka delegasi tanggung jawabnya ini sangat fluid, sangat fleksibel, bisa berpindah-pindah. Misalnya ada manajer A, biasanya dia menghandle service, tapi pada saat-saat tertentu manajer A dia bisa berpindah menghandle sales, seperti itu. Jadi struktur organisasi itu juga mempengaruhi bagaimana kita nanti menganalisis jabatan pada perusahaan tersebut. Jadi kita perlu pahami saja bagaimana struktur organisasinya, bagaimana alur kerjanya sebelum kita membuat analisis jabatan. Analisis jabatan sesuai dengan definisi di buku adalah proses pengumpulan informasi secara rinci terhadap sebuah pekerjaan. Ini definisi yang saya ambil dari Noe et al. Yang ada ditulis di dalam buku BMP Universitas Terbuka. Jadi analisis jabatan sebenarnya adalah sebuah proses pengumpulan informasi secara rinci, jadi sebanyak-banyaknya informasi itu kita kumpulkan, nanti tentunya akan kita sort, akan kita urutkan, akan kita adakan penyaringan sebelum kemudian pada akhirnya kita melakukan sebuah analisis. Nah, hasil dari analisis jabatan biasanya adalah deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan. Juga analisis jabatan ini nantinya akan digunakan untuk membuat desain jabatan. Jadi ada keterkaitan antara analisis jabatan dan desain jabatan. Jadi analisis jabatan jadi dulu, selesai dibuat, kemudian dari analisis jabatan itu baru kita bisa membuat desain jabatan. Tetapi pada video kali ini saya tidak akan membahas sampai kepada desain jabatan, saya hanya membatasi pembahasannya kepada analisis jabatan saja. Metode yang digunakan untuk pengumpulan informasi itu kurang lebih ada 4, mungkin ada metode yang lain, tapi kurang lebih ada 4 yang ditulis di BMP. Yang pertama menggunakan kuesioner, jadi kuesioner ini menggunakan angket, bisa menggunakan Google Form atau menggunakan alat bantu yang lain, atau misalnya paper and pencil, secara tradisional menggunakan kertas dan bolpen atau pensil untuk angketnya, kemudian disebarkan kepada staf yang ada di perusahaan tersebut, kemudian mereka diminta untuk mengisi angket tersebut, kuesioner tersebut. Dari situ kita bisa tahu kira-kira apa yang menjadi fungsi, apa yang menjadi tugas dari pekerjaan atau jabatan tersebut, sehingga kita bisa melihat, kita bisa menyusun kira-kira requirement, persyaratan untuk seseorang bisa menempati jabatan tersebut itu apa saja. Kemudian metode yang kedua menggunakan narasi singkat. Jadi kalau narasi singkat atau esai singkat atau cerita singkat, kita meminta untuk staf atau karyawan di perusahaan tersebut membuat sebuah narasi, membuat sebuah karangan, sebuah cerita, menceritakan aktivitas sehari-hari yang dia lakukan, tanggung jawabnya kepada siapa. Jadi dia hanya membuat sebuah narasi, sebuah karangan, menceritakan aktivitas pekerjaan atau aktivitas jabatan dia sehari-hari. Nah, dari narasi ini kita bisa kemudian menganalisanya. Kelebihan narasi singkat ini bila dibandingkan dengan kuesioner, kalau kuesioner itu kita seringkali dibatasi oleh mindset dari penyusun kuesioner tersebut. Kerangka berpikir kita, pengetahuan yang kita miliki dibatasi oleh itu. Kadang ada hal pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan teknis yang kita sebagai sumber daya manusia, bagian dari sumber daya manusia tidak memahami secara detail. Oleh karena itu, lebih baik bila dia melakukan narasi singkat, biasanya data yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh itu jauh lebih lengkap, jauh lebih rinci daripada
sekedar angket yang kita buat. Kemudian observasi ini juga lebih baik daripada sekedar kuesioner, karena observasi berarti kita langsung melakukan observasi dari hari ke hari kepada orang tersebut, apa yang dia kerjakan, aktivitasnya apa saja, alat bantu yang dia gunakan apa saja. Dengan observasi ini jauh lebih lengkap daripada sekedar narasi singkat tadi, karena dengan observasi ini kita benar-benar bisa melihat secara langsung bagaimana orang itu bekerja di dalam kesehariannya. Kemudian yang terakhir, kalau menurut buku ada metode wawancara. Jadi wawancara atau interview, kita mengajak ngobrol, kita mengajak bicara staf atau karyawan yang ingin kita analisis jabatannya. Tetapi kembali lagi, wawancara biasanya dibatasi oleh waktu, kemudian juga kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara, walaupun wawancara masih lebih baik daripada kuesioner, tetapi kembali lagi, kadang kerangka berpikir dari staf sumber daya manusia, kita sebagai staf sumber daya manusia, pengetahuan yang kita miliki, kadang terbatas, sehingga ketika kita melakukan wawancara, bisa saja ada hal-hal yang tidak kita tanyakan, karena kita sama sekali tidak terpikir ada kaitannya dengan pekerjaan dari staf tersebut. Jadi, lebih baik menurut saya bila melakukan analisis jabatan, metode pengumpulan informasi yang lebih baik adalah narasi singkat atau observasi. Walaupun memang untuk observasi lebih makan waktu lebih banyak, time consuming, kemudian lebih banyak data yang harus kita catat, kita urutkan, kita saring, tetapi itu akan memberikan sebuah informasi yang jauh lebih lengkap daripada sekedar kuesioner atau wawancara. Kegunaan dari analisis jabatan, jadi ada banyak yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan dari analisis jabatan, misalnya desain ulang jabatan. Dengan melakukan analisis jabatan, kita bisa nanti kalau kita membahas tentang desain jabatan, kita bisa juga melakukan desain ulang jabatan, bagaimana seharusnya pekerjaan itu pendekatannya seperti apa supaya staf atau karyawan yang berada pada jabatan itu lebih maksimal lagi kinerjanya. Kemudian bisa digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia. Karena kita sudah ada analisis jabatan, sehingga kita tahu posisi-posisi apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian tadi karena kita tahu workflow-nya, alur kerja dari perusahaan tersebut, proses bisnisnya seperti apa, sehingga kita bisa menemukan, oh ternyata ada missing link, seharusnya ada jabatan ini di antara jabatan A dan jabatan B, seharusnya ada satu jabatan yang membantu. Nah ini bisa digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia. Jadi analisis jabatan, dari hasil analisis jabatan kita bisa merencanakan sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Atau misalnya dari analisis jabatan kita juga bisa menemukan adanya skill khusus atau kemampuan khusus yang selama ini mungkin tidak terpikirkan, tetapi dari analisis jabatan, dari observasi, dari narasi singkat tadi, kita menemukan bahwa ternyata jabatan ini itu ada satu kemampuan khusus yang seharusnya dimiliki kalau mau performa pada jabatan tersebut maksimal. Nah ini pentingnya analisis jabatan, manfaatnya. Kemudian tentunya tidak lepas dari rekrutmen dan seleksi. Karena kita sudah merencanakan sumber daya manusia, maka kita bisa menentukan kriteria rekrutmennya seperti apa, kriteria seleksi staf yang baru, karyawan yang baru seperti apa. Nah ini biasanya datanya diperoleh dari analisis jabatan tersebut. Jadi rekrutmen dan seleksi itu tidak sekedar meniru perusahaan-perusahaan yang lain yang sejenis. Mungkin kita melihat, oh ini ada lowongan kerja, perusahaan A, dia berada pada industri yang sama dengan kita, berarti kita bisa langsung menjiplak apa yang menjadi kriteria rekrutmen dari perusahaan tersebut. Tentunya tidak demikian, walaupun dalam industri yang sama, bisa saja ada alur kerja yang berbeda, ada proses bisnis yang unik, yang berbeda, yang dimiliki perusahaan kita, tapi tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Kemudian pelatihan pengembangan tadi sudah saya sebutkan, sudah saya memberikan penjelasan cukup jelas.
Penilaian kinerja tentunya dari analisis jabatan kita bisa nanti menyusun misalnya KPI, Key Performance Index yang harus dicapai dari jabatan tersebut sehingga itu menjadi sebuah penilaian kinerja. Kemudian perencanaan karir ini juga jelas dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, kemudian nanti dibantu desain jabatan dan lain-lain, maka dari analisis jabatan ini kita bisa merencanakan kira-kira karir yang dimiliki oleh jabatan A itu paling puncak dia bisa mencapai ke jabatan yang mana gitu ya. Kalau misalnya perlu dilakukan demosi, maka dari jabatan ini dia bisa turun ke jabatan yang mana. Atau misalnya perusahaan perlu untuk melakukan sebuah pengembangan, ekspansi dari usaha tersebut atau membuka cabang yang baru, maka kita bisa merencanakan karir untuk masing-masing jabatan ini ke depannya seperti apa. Nah, ini semua datanya diperoleh dari analisis jabatan. Dan yang terakhir, kegunaan dari analisis jabatan adalah untuk evaluasi jabatan itu sendiri. Apakah selama ini jabatan tersebut sudah tepat atau jabatan tersebut selama ini tidak diperlukan lagi atau jabatan tersebut sebenarnya harus diperbanyak atau seperti apa. Jadi kita mengevaluasi jabatan dasarnya adalah analisis jabatan. Jadi manfaat dari analisis jabatan ini cukup banyak. Oleh karena itu kalau sampai kita salah di dalam melakukan analisis jabatan, maka itu dampaknya bisa jauh kemana-mana. Itu bisa membawa sebuah kerugian yang relatif bisa kecil, tapi kadang juga kerugian yang sangat besar atau bahkan bisa menghambat pertumbuhan dari perusahaan di mana kita bekerja. Jadi saran saya hati-hati di dalam membuat analisis jabatan, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan, perbanyak data yang ada, perbanyak informasi-informasi yang ada dalam proses wawancara, dalam proses observasi mungkin harus diperlebar, bukan hanya jabatan itu saja yang kita observasi, tapi satu level di atas, satu level di bawahnya, atau mungkin rekan di sebelahnya, itu perlu kita observasi juga untuk kita melihat dengan jelas keterkaitan antara jabatan yang satu dengan yang lain secara lebih dekat. Sehingga tidak ada kekeliruan di dalam analisis jabatan. Hasil dari analisis jabatan secara langsung yang pertama adalah deskripsi jabatan. Pada buku telah dijelaskan deskripsi jabatan adalah pernyataan tertulis yang berisi uraian atau gambaran tentang apa saja yang harus dilakukan oleh si pemegang jabatan. Di buku ada berbagai macam contoh form atau berbagai macam contoh deskripsi jabatan bisa dibaca pada buku, saya tidak akan menjelaskan di sini. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah deskripsi jabatan itu isinya adalah uraian atau daftar yang menggambarkan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan oleh jabatan tersebut pada kesehariannya. Pada intinya, deskripsi jabatan biasanya terdiri atas 3 hal ini. Yang pertama adalah tanggung jawabnya, kemudian fungsi dari jabatan itu, dan juga tugas-tugasnya. Misalnya seorang manajer sumber daya manusia memiliki tanggung jawab apa? Misalnya tanggung jawabnya memastikan kesejahteraan karyawan itu terpelihara, kemudian memastikan setiap karyawan mendapatkan penilaian kinerja yang fair, yang adil, kemudian ada reward dan punishment yang jelas, ada aturan-aturan perusahaan, tanggung jawab dari manajer sumber daya manusia mengolah aturan-aturan perusahaan, mengevaluasinya sehingga selalu up to date, selalu terkini, mengikuti perkembangan hukum yang ada, perkembangan industri yang ada. Jadi ini contoh tanggung jawab. Kemudian fungsi dari jabatan tersebut misalnya mengkoordinir staf-staf sumber daya manusia di dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. Ini merupakan fungsinya. Kemudian tugasnya itu lebih detail lagi, lebih teknikal lagi, misalnya tugasnya membuat alat tes untuk rekrutmen misalnya seperti itu, atau memilih alat tes psikologi yang akan dipakai untuk rekrutmen karyawan baru. Jadi tugas ini sifatnya lebih teknikal daripada fungsi dan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu sangat umum, sangat luas, kemudian dispesifikkan pada fungsi jabatan, kemudian lebih spesifik lagi pada tugas. Di Indonesia sendiri, deskripsi jabatan sebenarnya ada yang namanya klasifikasi baku jabatan Indonesia.
yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik. Ini ada link websitenya, bisa diakses di situ, yang mana pada KBJI ini, klasifikasi baku jabatan Indonesia, itu pemerintah berusaha membuat daftar semua jabatan yang mungkin ada di Indonesia, mulai dari swasta, mulai dari TNI, Polri, pegawai negeri, bahkan jabatan presiden, wakil presiden, DPR, ketua DPR, semuanya ada di dalam KBJI ini. Jadi bila ingin tahu bagaimana misalnya manajer sumber daya manusia, deskripsi jabatannya seperti apa, bisa melihat kepada file ini KBJI yang ada di websitenya Biro Pusat Statistik. Bisa diakses di situ. Saya berikan contohnya, misalnya ini manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan kebijakan tentang personalia, hubungan industrial, kesehatan, dan keselamatan kerja suatu perusahaan atau organisasi atau dari perusahaan yang menyediakan jasa sumber daya manusia untuk perusahaan dan organisasi lainnya. Ini kita bisa katakan sebagai tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang manajer sumber daya manusia. Kemudian tugas dari manajer sumber daya manusia merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan kegiatan personalia dan hubungan industrial, kebijakan dan kegiatan perusahaan atau organisasi, dan lain-lain, dan lain-lain. Walaupun pada KBJI ini judulnya adalah tugas, tapi kalau kita lihat di slide sebelumnya, lebih tepat kalau saya sebut ini sebagai fungsi jabatan. Fungsi dari manajer sumber daya manusia berfungsi seperti ini. Kemudian tugasnya itu akan lebih teknikal lagi, lebih spesifik lagi. Bisa dilihat pada KBJI, deskripsi-deskripsi jabatan-jabatan yang lain bisa dieksplor oleh rekan-rekan mahasiswa secara mandiri. Kemudian selain deskripsi jabatan, yang berikutnya adalah hasil dari analisis jabatan adalah spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan merupakan suatu pernyataan tentang syarat-syarat yang diperlukan yang harus dimiliki karyawan untuk dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik. Jadi kalau pada deskripsi jabatan tadi berisi tentang daftar apa yang harus dikerjakan oleh karyawan pada jabatan tersebut, maka spesifikasi jabatan adalah apa yang harus dimiliki oleh karyawan tersebut agar dia mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh jabatan tersebut. Jadi spesifikasi jabatan lebih kepada kemampuan karya yang dimiliki oleh karyawan tersebut, sedangkan deskripsi jabatan lebih kepada apa yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih kepada how, spesifikasi jabatan lebih kepada how, bagaimana, sehingga kemampuan apa yang dibutuhkan, sedangkan deskripsi jabatan lebih kepada what, apa yang harus dikerjakan oleh karyawan tersebut. Pada intinya biasanya, spesifikasi jabatan itu berisi yang pertama, pengetahuan yang harus dimiliki oleh karyawan agar mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pada jabatan tersebut. Biasanya staf sumber daya manusia, biasanya untuk pengetahuan ini langsung diturunkan kepada gelar pendidikan terakhir misalnya. Apa yang menjadi pendidikan terakhir, jurusan pendidikan terakhir yang dimiliki oleh staf atau karyawan tersebut. Nah, ini kita juga perlu hati-hati karena dalam perkembangan zaman di abad industri 4.0, degree atau ijazah atau fakultas yang ditempuh oleh seseorang itu tidak menjadi satu jaminan bahwa orang tersebut pasti memiliki pengetahuan yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut, walaupun normalnya, lazimnya kita mengasumsikan bahwa orang yang lulusan misalnya saja staf marketing, maka tentunya orang yang lulusan fakultas pemasaran itu pasti memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi staf pemasaran perusahaan kita. Tetapi perlu diingat kembali lagi ke alur kerja, apa yang menjadi bidang penjualan perusahaan kita. Misalnya kalau perusahaan kita menjual sebuah alat-alat yang sangat teknis, yang sangat niche, yang sangat ceruk gitu ya.
satu alat-alat teknis, misalnya perusahaan kita itu menjual spare part atau alat-alat suku cadang dari AC. Nah, maka lulusan dari Fakultas Pemasaran belum tentu memiliki pengetahuan yang lengkap untuk menjadi staf pemasaran kita. Mengapa? Karena di dalam pemasarannya orang tersebut harus memiliki sebuah pengetahuan tentang alat-alat suku cadang yang dijualnya, yang mana ini adalah hal-hal yang bersifat teknis. Mungkin lulusan elektro atau lulusan teknik mesin itu lebih bisa memiliki pemahaman yang lebih detail, pengetahuan yang lebih detail daripada sekedar lulusan Fakultas Pemasaran. Atau mungkin lebih baik kita merekrut dari Fakultas Teknik Industri. Atau mungkin misalnya untuk komputer, misalnya pemrograman, kita merekrut lulusan Fakultas Pemasaran tetapi yang memiliki ijazah misalnya sertifikasi dari Microsoft gitu ya, untuk mengoperasikan semua Microsoft Office-nya. Nah, dengan adanya sertifikasi ini, maka kita tahu bahwa orang tersebut bisa menjual produk software yang kita miliki, karena produk software kita itu sangat erat hubungannya dengan Microsoft Office, misalnya seperti itu. Jadi, hati-hati di dalam membuat sebuah kriteria seleksi dan rekrutmen, jangan hanya melihat kepada jurusan secara umumnya saja, tetapi kembali lagi alur kerjanya, kira-kira jabatan tersebut pekerjaannya apa? Apakah fakultas yang umum ini sudah cukup atau dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang khusus? Demikian juga dengan kemampuan dan keahliannya. Apakah kemampuan keahlian umum cukup, misalnya mampu untuk mengetik itu sudah cukup, atau perlu kemampuan yang khusus? Jadi bukan hanya bisa mengetik, tapi dia harus bisa mengetik 10 jari secara aktif, dan misalnya harus mampu mengetik sekian kata, sekian ratus kata di dalam 1 menit, misalnya seperti itu. Jadi kita perlu melihat ini, spesifikasi jabatan ini kembali lagi dari analisis jabatan. Analisis jabatan itu dari analisis alur kerja. Jadi kalau sampai analisis alur kerjanya tidak lengkap, analisis jabatannya tidak lengkap, spesifikasi jabatan yang kita buat mungkin terlalu umum atau terlalu normatif, sehingga akhirnya orang yang kita rekrut itu tidak cocok sebenarnya dengan jabatan yang harus diisinya. Dan ini akan membuat kinerja perusahaan kita, produktivitas perusahaan kita itu akan menurun, tidak akan maksimal gitu ya. Kemudian yang terakhir, karakteristik lainnya, misalnya untuk perusahaan-perusahaan jasa tertentu, misalnya butuh karyawan yang harus wanita, misalnya untuk perawatan kecantikan, lulur, dan lain-lain, karena memang kliennya, konsumennya semuanya wanita, maka harus stafnya haruslah wanita. Nah, karakteristik yang lain ini juga perlu diperhatikan. Sayangnya untuk Indonesia, tendensi diskriminasi usia itu masih sangat tinggi. Misalnya ketika kita merekrut orang, kita langsung merekrut orang misalnya maksimal usia 30 tahun. Nah, ini kita tidak boleh langsung serta-merta membuat batasan usia begitu saja. Tetapi kita perlu melihat mengapa harus dibatasi di 30 tahun. Apakah lebih dari 30 tahun itu ada dampak-dampak yang lain? Selain masalah usia pensiun tentunya. Tetapi kalau dampak-dampak yang lain itu kecil, tidak signifikan, tetapi orang tersebut memiliki kemampuan khusus, pengetahuan khusus yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut, mengapa tidak? Jadi kembali lagi sebagai staf sumber daya manusia, hati-hati dengan stereotip. Kita tidak boleh dengan mudahnya membuat stereotip. Oh, jabatan ini pasti butuhnya misalnya staf marketing, staf pemasaran, maka karakteristik yang lain kita butuh staf pemasaran itu orang yang tipe, kalau kepribadian misalnya sanguin gitu ya, tipe sanguin, tipe intim, orang yang banyak bicara, orang yang ceria, orang yang sangat aktif, orang yang sangat bersemangat ya. Belum tentu, karena tergantung lagi natur dari produk kita apa, natur dari jasa yang kita jual seperti apa. Dan juga perlu diperhatikan karena kadang orang yang sanguin, orang yang intim, orang yang terlalu bersemangat memiliki kelemahan yang besar di dalam ketelitian.
bahkan kadang overpromise, seringkali mereka menjanjikan sesuatu melebihi spesifikasi dari produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, ini harus diperhatikan kalau sampai spesifikasi produk atau jasa kita itu sangat sensitif dan kita merekrut orang yang tingkat ketelitiannya itu rendah, maka ini bisa menjadi bumerang untuk usaha kita. Bisa saja misalnya terjadi dispute, perselisihan dengan konsumen, bahkan parahnya bisa fatalnya bisa sampai terjadi tuntutan hukum misalnya. Nah, ini yang sebagai staf sumber daya manusia kita perlu pertimbangkan. Kembali lagi, jangan membuat sebuah persyaratan rekrutmen, persyaratan seleksi, indikator seleksi dengan hanya sekedar stereotype, dengan sekedar meniru perusahaan yang lain, atau mungkin kalau kita orang yang baru di perusahaan tersebut, kita hanya mengikuti apa yang sudah turun-temurun menjadi kriteria lazim yang diberikan oleh bagian sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Siapa tahu kita bisa memberikan sumbangsi yang lain bagi perusahaan tersebut, dan tentunya ini berpengaruh kepada jenjang karir kita. Sangat penting untuk kita kembali lagi, saya tidak capek-capeknya mengingatkan, sangat penting untuk dilakukan analisis alur kerja. Satu hal yang saya perhatikan selama ini, kalau perusahaan-perusahaan besar, saya mengsurvei beberapa perusahaan besar, saya menemukan ada manajer keuangan naik menjadi CEO, direktur utama. Ada manajer akuntansi yang naik jadi direktur utama. Ada dari manajer pemasaran naik menjadi direktur utama. Tetapi selama saya mensurvei, saya belum pernah menemukan ada manajer sumber daya manusia yang naik menjadi direktur utama. Mengapa? Ya salah satunya kelemahannya adalah sumber daya manusia seringkali terlalu berkutat kepada sumber daya manusia itu sendiri. Dan lupa pada konteksnya bahwa sumber daya manusia itu ada di dalam sebuah lingkungan bisnis. Oleh karena itu sumber daya manusia itu harus punya satu keterkaitan yang erat dengan proses bisnis tersebut. Manajer sumber daya manusia, dia tidak cukup hanya memahami hukum sumber daya manusia, tidak hanya cukup memahami bagaimana melakukan pelatihan dan pengembangan, tapi dia juga harus cukup memahami dengan dekat, dengan spesifik, bagaimana bisnis itu, bagaimana cerita-cerita sukses bisnis pada industri tersebut. Sehingga dengan demikian, dia walaupun manajer sumber daya manusia, dia juga bisa memberikan sumbangsi pada level strategik perusahaan tersebut. Tahun-tahun 2000 ini, abad ke-20 ini mulai marak manajemen strategik, manajemen sumber daya manusia strategik. Karena banyak manajer sumber daya manusia, praktisi maupun akademisi yang mulai menyadari pentingnya sumbangsi dari sumber daya manusia terhadap bisnis itu sendiri. Karena sebenarnya divisi sumber daya manusia bisa dikatakan jantung dari perusahaan itu. Karena rekrutmen, kemudian pemutusan hubungan kerja, semuanya terjadi di dalam divisi sumber daya manusia, dilakukan oleh divisi sumber daya manusia. Jadi akan sangat disayangkan kalau divisi sumber daya manusia melakukan semuanya itu dan itu terpisah, terputus dari alur kerja utama perusahaan tersebut tanpa memiliki satu pemahaman yang detail, yang dekat dengan alur kerja perusahaan tersebut. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa, memberikan sebuah gambaran secara umum tentang analisis jabatan, pentingnya analisis jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Demikian dari saya. Bila ada pertanyaan, bila ada hal yang ingin didiskusikan, jangan ragu menghubungi saya via email atau melalui forum diskusi atau melalui chat di website e-learning. Dengan senang hati saya akan menanggapi setiap pertanyaan, setiap diskusi dari rekan-rekan mahasiswa. Sekian dari saya, sampai jumpa di kesempatan yang mendatang. Terima kasih.